Nama: Karissa Eka Nurfadila. Prodi: S1 Farmasi. NIM: 2048201019. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian sistem pernafasan, yaitu 1. Rongga hidung. Organ pernafasan manusia yang pertama adalah rongga hidung. Hidung terdiri dari lubang hidung dan rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat bulu hidung dan selaput lendir. Bulu hidung berfungsi menyaring udara agar kotoran tidak masuk ke dalam saluran pernafasan. Dan selaput lendir yang ada di dalam rongga hidung berguna untuk mengatur suhu dan kelembapan udara sesuai dengan tubuh. Pada rongga hidung, udara yang masuk mengalami 3 proses, yaitu penyaringan udara, penghangatan udara, dan pengaturan kelembapan udara. Rongga hidung juga memiliki ujung-ujung saraf pembau. 2. Pangkal tenggorokan. Laring. Organ pernafasan manusia yang kedua adalah laring. Laring berfungsi untuk menempelnya selaput atau pita suara. 3. Trakea, batang tenggorokan. Trakea terletak di depan kerongkongan dan terdiri dari tulang-tulang rawan berbentuk cincin. Saat sedang berbicara, katup yang ada di trakea akan menutup, sehingga saluran makanan tertutup dan saluran pernafasan terbuka. Dan ketika sedang menelan, katup akan terbuka. Kemudian saluran makanan akan terbuka dan saluran pernafasan tertutup. 4. Bronkus. Bronkus merupakan organ pernafasan manusia yang berbentuk cabang tenggorokan yang menyambung antara trakea dan paru-paru. 5. Bronkeolus. Bronkeolus adalah percabangan bronkus yang ada di dalam paru-paru. Bronkeolus paru-paru sebelah kanan terdapat 3 lobus, dan paru-paru sebelah kiri terdapat 2 lobus. 6. Paru-paru. Organ pernafasan manusia yang terakhir adalah paru-paru. Paru-paru terletak di dalam rongga dada manusia. Paru-paru terdiri dari bronkeolus, cabang dari bronkus dan alveolus yang merupakan ujung dari bronkus, yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Fungsi sistem pernafasan. Fungsi utama yaitu untuk pertukaran gas. Fungsi tambahan yaitu untuk 1. Pengaturan keseimbangan asam basa. 2. Melindungi permukaan organ respirasi dari dehidrasi, perubahan temperatur, dan invasi bakteri patogen. 4. Bersuara. 5. Mencium atau membau. Jenis-jenis pernafasan manusia dan mekanismenya. Berdasarkan organ yang terlibat dalam peristiwa inspirasi dan ekspirasi, orang sering membedakan pernafasan menjadi 2, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. 1. Pernafasan dada. Pernafasan dada terjadi karena otot antar tulang rusuk berkontraksi, sehingga rusuk terangkat dan akibatnya volume rongga dada membesar. Membesarnya rongga dada ini membuat tekanan dalam rongga dada mengecil dan paru-paru mengembang. Pada saat paru-paru mengembang, tekanan udara di luar lebih besar daripada di dalam paru-paru. Akibatnya udara masuk. Sebaliknya, pada saat otot antar tulang rusuk berelaksasi, maka tulang rusuk turun. Akibatnya, volume rongga dada mengecil, sehingga tekanan di dalamnya pun naik. Pada keadaan ini, paru-paru mengempis, sehingga udara keluar. 2. Pernafasan perut. Pernafasan perut terjadi karena gerakan diafragma. Apabila otot diafragma berkontraksi, rongga dada akan membesar dan paru-paru mengembang. Akibatnya, udara akan masuk ke dalam paru-paru. Pada saat diafragma relaksasi, diafragma akan kembali ke keadaan semula. Saat itu, rongga dada akan menyempit, mendorong paru-paru sehingga mengempis. Selanjutnya, udara dari paru-paru akan keluar.
Cara untuk menjaga organ pernafasan agar tetap sehat bisa dilakukan dengan berbagai langkah. Di antaranya, 1. Hindari polutan yang dapat merusak saluran udara, di antaranya asap, bahan kimia, dan gas radioaktif. 2. Kenakan masker jika Anda terpapar asap, debu, dan jenis polutan lainnya. 3. Hindari merokok dan terpapar asap rokok. 4. Konsumsi asupan sehat yang mengandung banyak buah dan sayuran. Minum air putih yang cukup agar tubuh tetap terhidrasi. 5. Berolahraga secara teratur. 6. Cegah infeksi dengan mencuci tangan sesering mungkin. 7. Lakukan vaksinasi secara berkala.